Kesempatan kedua. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 96-100 keluar dari industri hiburan. Niat jahat Huana Yansen tidak bisa dijelaskan dengan sopan. Penggemar Sania Dingeli tidak mengetahui tentang kontrak ini sebelumnya. Meskipun mereka mengeluh bahwa sumber daya Sania Dingeli semakin hari semakin menjadi sampah, mereka tidak pernah berpikir bahwa Sania Dingeli tidak mengambil jalan yang salah. Sebaliknya, dia dikhianati oleh manajernya berkali-kali oleh para direktur yang buruk itu. Dia tidak punya pilihan. Hati para penggemar hampir hancur. Sania Dingeli adalah Sania Dingeli yang penuh energi spiritual dan memiliki kemampuan akting yang luar biasa. Saat dia berakting, seolah-olah seluruh tubuhnya bersinar. Dia terpaksa tetap di lokasi syuting itu setiap hari. Betapa sedihnya ketika dia melihat naskahnya tidak berguna seperti kain yang bau dan mendengarkan instruksi sutradara yang sombong dan sakit-sakitan itu. Rasanya seperti memasukkan burung phoenix ke dalam kandang ayam. Sania Dingeli sangat menyukai seni sehingga dia bisa melompat ke dalam air untuk mengambil gambar adegan berulang kali demi kesempurnaan, hanya untuk menyajikan momen terindah. Dia adalah orang yang berdedikasi dan perfeksionis yang dipaksa oleh Huana Yansen untuk membuat beberapa film buruk. Masih banyak lagi yang menunggunya. Akankah Sania Dingeli merasa membenci diri sendiri bahkan untuk sesaat? Apakah dia akan merasa putus asa? Huana Yansen. Bagaimana dia berani melakukan ini? Kemarahan menyulut hati para penggemar. Berhala dan cahaya mereka telah diinjak-injak dan dihina membuat mereka tidak berani mempercayainya, namun mereka harus mempercayainya. Kemarahan mereka berubah menjadi api dan membakar api padang rumput. Tanda pagar Huana Yansen tidak layak menjadi manusia. Keluar dari industri hiburan dan masuk penjara. Tanda pagar topiknya dengan cepat naik. Jika penggemar Sania Dingeli masih berupa tumpukan pasir lepas yang dengan cepat terpengaruh pada malam sebelumnya, mereka seperti pedang tajam yang baru saja diasah, mengambil alih Weibo Huana Yansen dan berbagai platform utama dengan kecepatan kilat. Saat ini, para penggemar hanya memiliki satu tujuan yang sama, untuk membalaskan dendam Sania Dingeli. Mereka harus mengeluarkan Huana Yansen dari industri hiburan dan membiarkannya menjelaskan kontrak Yin Yang ke pengadilan. Untuk sesaat, Weibo berada dalam kekacauan. Insiden Sania Dingeli telah menghancurkan ilusi perdamaian di industri hiburan selama bertahun-tahun. Beberapa saat kemudian, sutradara yang dipanggil mulai memposting di Weibo. Beberapa orang merasa takut dan langsung mengakui bahwa mereka telah ditipu oleh Huana Yansen dan berkepala dingin karena kurangnya pengetahuan hukum. Mereka bersedia menerima kritik publik. Beberapa tidak mau mengakui kontrak Yin Yang dan hanya secara samar-samar mengakui bahwa mereka tidak teliti dalam pekerjaannya. Mereka menandatangani kontrak dengan Huana Yansen tanpa melalui Sania Dingeli dan telah bernegosiasi dengan Sania Dingeli tentang perawatan lanjutan. Bab 97. Semoga berhasil. Yang Jia mengeluh sendirian, jadi masih ada ruang untuk bantahan dan penindasan. Namun, sekarang ada begitu banyak orang, dan masing-masing dari mereka telah memposting. Tidak ada ruang untuk penjelasan. Sekarang, seluruh internet mengecamnya, menyuruhnya keluar dari industri hiburan. Huana Yansen menahan rasa pusingnya dan memanggil direktur satu persatu. Dia ingin menanyai mereka dan meminta mereka menghapus pernyataan seperti itu secepatnya. Jika mereka berada di pihak yang sama dengannya, mereka mungkin bisa menyembunyikannya. Namun, panggilannya sibuk atau dimatikan. Tidak ada lagi yang mau memperhatikan Huana Yansen. Semua orang memilih bermain aman dan mengikuti Sania Dingeli, yang memiliki peluang menang lebih tinggi. Jantung Huana Yansen berdetak sangat kencang hingga sedikit sakit. Dia terengah-engah saat dia menatap ponselnya. Kerja bagus, kalian semua. Saat tembok itu runtuh, semua orang mendorongnya. Ketika mereka menandatangani kontrak dengan saya, mereka semua menyetujuinya dengan senang hati. Apakah Anda ingin saya yang disalahkan sendiri setelah hal itu terungkap? Ini tidak semudah itu. Huana Yansen tidak mengerti mengapa situasinya menjadi seperti ini ketika kemenangan jelas berada dalam genggamannya. Mengapa Sania Dingeli membatalkan semua kontrak terlebih dahulu dan bahkan membujuk Yang Jia untuk membela dirinya? Benar saja, dia adalah seorang rubah betina kecil. Dia berkeliling merayu orang untuk membantunya. Wanson Dingeli menelepon. Huana Yansen sibuk dengan tuntutan hukum tersebut dan tidak berminat menjelaskannya kepada Wanson Dingeli. Namun, Wanson Dingeli terus menelepon seolah-olah dia sudah gila.
Huana Yansen mengangkatnya tanpa daya. Halo. Wanson Dingley marah di ujung telepon. Huana Yansen. Apa yang terjadi di internet? Anda pergi ke belakang saya dan berani menandatangani kontrak secara pribadi. Huana Yansen tidak bisa menjelaskannya. Itu semua sudah berlalu. Suara tajam Chuni Wangler terdengar. Huana Yansen. Dasar jalang, berapa banyak uang yang diam-diam kamu transfer ke belakang kami? Kami sangat mempercayai Anda, dan inilah cara Anda menjadi manajer kami. Saya bertanya-tanya mengapa Anda begitu baik dan ingin membantu kami. Ternyata Anda tidak peduli dengan hal-hal yang kami janjikan kepada Anda. Anda masih ingin terus menjadi manajer kami untuk mendapatkan uang. Tak tahu malu. Wanson Dingley menyambar teleponnya, jangan katakan hal-hal yang tidak berguna itu. Huana Yansen, biasanya aku memberimu banyak uang saku, tapi pada akhirnya, kamu tetap melakukan hal ini di belakangku. Berapa lama Anda akan menyembunyikannya dari saya jika tidak diungkapkan hari ini? Anda mungkin mendapat penghasilan sebanyak saya selama ini, kan? Kepala Huana Yansen hampir meledak karena pertengkaran di antara mereka. Dia berteriak, kalian berdua, berhenti bicara. Kami sama seperti satu sama lain. Apakah kalian membagi uangmu secara adil denganku? Jadi bagaimana jika saya sendiri yang menggunakan beberapa trik? Chuni Wangler mengumpat di sisi lain. Dia ingin mengambil telepon dan memarahi Huana Yansen. Wanson Dingley tidak menyerah. Dia mengertakkan gigi dan berkata, sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, jangan saling menyalahkan. Karena Anda diam-diam telah mendapatkan begitu banyak uang, Anda harus melakukan sesuatu. Bagaimana Anda akan menangani berbagai hal di internet? Bukankah kamu berjanji padaku? Apa yang sedang terjadi sekarang? Huana Yansen memegangi kepalanya, bagaimana saya tahu mengapa tumpukan sampah itu tiba-tiba menjadi gila? Apakah si Jalang Sania Dingley itu belajar ilmu sihir? Bagaimana dia bisa begitu akurat? Tidak kusangka dia bisa bertahan sepanjang waktu, dan hari ini, hal seperti itu terjadi. Aku sama sekali tidak bisa menekannya. Wanson Dingley sangat marah hingga dia gemetar. Jika dia begitu mudah untuk dihadapi, aku tidak akan berada dalam kondisi seperti ini sekarang. Bisakah kamu melakukannya atau tidak? Itu uang. Apakah kamu tidak menginginkannya lagi? Huana Yansen bahkan tidak bisa melindungi dirinya lagi. Dia bahkan mungkin masuk penjara. Bagaimana mungkin dia masih peduli dengan uang? Dia berkata dengan putus asa, saya sedang tidak mood untuk bertengkar dengannya sekarang. Dia bahkan mengetahui tentang kontrak yin yang saya. Sepertinya dia curang. Aku tidak peduli dengan kalian sekarang. Kalian harus berdoa untuk diri kalian sendiri. Chuni Wangler tidak mau melepaskannya. Anda memberitahu kami begitu banyak dan bahkan mengetahui beberapa tokoh besar di industri hiburan. Bagaimana apanya? Apakah kamu bermain-main dengan kami? Huana Yansen sangat frustrasi dan tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Dia memarahi, dasar bodoh, diamlah. Tidak peduli apa, aku masih lebih baik darimu. Langkahku ini sama sekali tidak berguna. Yang terpenting sekarang adalah kontrak yin yang. Saya menelan uang pajak, tetapi kali ini, dengan adanya skandal, bukankah saya juga menggunakan uang saya untuk menyuap orang-orang itu? Dan kamu masih berani menyalahkanku. Wanson Dingley benar-benar putus asa. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya melihatnya meninggalkan kita? Huana Yansen menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Jangan tanya aku lagi. Saya masih perlu menemukan seseorang untuk menyelamatkan saya. Huana Yansen takut. Penghindaran pajak bukanlah perkara kecil. Dia bisa saja menyebut sutradara-sutradara itu di masa lalu, tapi sekarang sudah terungkap ke publik. Huana Yansen akhirnya berkata, saya tidak punya pilihan lain. Jika tidak berhasil, saya masih harus mengandalkan identitas Anda sebagai orang tua untuk melawannya lagi. Saya harus menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu. Lakukan sesuai keinginanmu. Lalu dia menutup telepon. Bab 98 Serangan balik terakhir Wanson Dingley. Huana Yansen sudah benar-benar menyerah. Dia seperti bodhisattva tanah liat yang menyeberangi sungai, tidak mampu melindungi dirinya sendiri. Mereka bertiga tidak pernah sependapat sejak awal. Masing-masing dari mereka memiliki motif tersembunyi. Selama bertahun-tahun, mereka memikirkan cara untuk mengumpulkan uang dari Sania Dingley dan memasukkannya ke dalam kantong mereka sendiri. Sekarang mereka berada dalam masalah, mereka tidak mempunyai cukup keuntungan untuk menahan mereka.
Tentu saja, mereka masing-masing terbang menjauh saat menghadapi bencana. Wanson Dingley tidak bisa menahan amarah di dalam hatinya dan mengutuk F***. Mereka semua B***. Satu atau dua di antaranya, semuanya jalang. Chuni Wangler sangat marah hingga seluruh lemak di tubuhnya bergetar. Sudah kubilang, jalang ini tidak bisa diandalkan. Dia seekor rubah betina. Dia mengambil semua uang itu secara diam-diam, dan sekarang dia tidak peduli tentang apapun. Wanson Dingley sangat cemas hingga matanya merah. Dia mengeluarkan ponselnya dan hendak mengedit Weibo. Chuni Wangler melihat tindakan Wanson Dingley dan buru-buru bertanya, apa yang kamu lakukan? Wanson Dingley hampir kehilangan akal sehatnya, saya tidak percaya pada kejahatan ini. Huana Yansen terjatuh, dan aku masih hidup. Apakah kita akan membiarkan si kecil Sania Dingley menjadi begitu sombong? Saya akan memposting postingan Weibo untuk mengungkap skandalnya. Bukankah itu hanya rumor? Saya juga tahu bagaimana melakukannya. Bukankah dia pergi ke pesta koktail beberapa waktu lalu? Jika mereka mengatakan dia gagal merayu sutradara, mereka akan mengatakan dia adalah seorang sugar daddy. Chuni Wangler sangat ketakutan saat melihat ekspresi gila Wanson Dingley. Dia sangat cemas hingga dia hampir menangis. Tapi, dia akan mengatakan bahwa kita memaksanya pergi. Wanson Dingley berteriak sekuat tenaga, lalu dia pergi. Dia memang pergi. Jadi bagaimana jika kita memaksanya? Siapa tahu. Chuni Wangler sedikit takut. Sania Dingley sepertinya bisa memprediksi segalanya. Itu terlalu menakutkan. Seolah-olah apapun yang mereka lakukan, dia akan mampu menyelesaikannya. Chuni Wangler mencoba membujuknya, Ding tua, bisakah itu berhasil? Mengapa kita tidak melupakannya? Ayo menyerah dulu. Gadis sialan itu, Sania Dingley, telah bersikap lembut sejak dia masih muda. Dia bahkan tidak berani bersuara saat kami memarahi atau memukulnya. Mari kita berpura-pura berdamai dengannya dulu. Dia tidak akan terlalu jauh dari orang tuanya. Wanson Dingley memelototi Chuni Wangler seolah dia akan memakannya hidup-hidup, kebajikan seorang wanita. Dia sudah melawan kita sampai mati. Apakah kamu masih ingin berpura-pura berbaikan dengannya? Bermimpilah. Dia sudah mengambil keputusan. Apa yang Anda takutkan? Apakah kamu takut padanya? Chuni Wangler sangat ketakutan sehingga dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Dia duduk di samping dan memandang Wanson Dingley. Wanson Dingley terengah-engah. Tangannya gemetar saat dia mengetik. Dia tersenyum sinis, bahkan jika aku mati, aku akan tetap menjadi ayah yang membesarkannya. Apakah dia berani memaksaku mati di depan semua orang di internet? Saya ingin melihat bagaimana dia bisa membersihkan namanya. Jika saya menganiaya dia, saya akan mengakuinya. Tapi aku tidak membuatnya kelaparan sampai mati. Aku bahkan mengirimnya untuk syuting. Apakah dia berani memutuskan hubungannya denganku? Wanson Dingley hanya memikirkan satu hal di benaknya. Dia tidak bisa dengan mudah melewatkan kesempatan ini. Dia baru saja lolos dari kematian dari tangan CEO Jin dengan imbalan kesempatan untuk bertahan hidup. Jika dia tidak dapat menangkap Sania Dingley saat ini, dia mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk naik ke puncak. Bagaimana dia harus membalaskan dendam kakinya yang patah? Kepada siapa dia harus membalas dendam? Setelah bertahun-tahun, dia sudah terbiasa menjalani kehidupan mewah. Jika CEO Jin suatu hari nanti tidak menyukai Yana Dingley tanpa Sania Dingley, apa yang akan dia lakukan? Menyeret patah kaki ke tempat kerja untuk hidup. Mustahil. Mustahil. Dia tidak bisa kembali lagi. Saat ini, dia harus bertarung sampai mati dengan Sania Dingley. Jika dia gagal, perasaannya akan lebih buruk daripada kematian. Wanson Dingley tidak peduli dengan hal lain. Dia mulai mengedit Weibo dan memaksa dirinya untuk tenang sebanyak mungkin. Dia memikirkan apa yang dikatakan Huana Yansen sebelumnya. Dia berdiri pada landasan moral yang tinggi dan mengutuk Sania Dingley. Dia tidak bisa mengumpat, tidak bisa melakukan kekerasan, dan harus bertindak menyedihkan. Wanson Dingley melakukan penulisan tingkat paling parah dalam hidupnya. Dia mencoba yang terbaik untuk menjelaskan secara rinci semua hal baik yang telah dia lakukan untuk Sania Dingley selama bertahun-tahun. Dia telah menciptakan manusia yang tidak berbudaya dan kasar. Namun, jauh di lubuk hatinya, dia memiliki gambaran yang sangat penyayang terhadap anaknya, yang menjelaskan perilaku tidak pantasnya sebelumnya.
Kemudian, dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia tidak memahami industri hiburan, jadi pengambilan keputusannya dalam beberapa pekerjaan mungkin kurang tepat. Dia mengira Juana Jansen adalah seorang profesional tetapi tidak menyangka Juana Jansen adalah wanita berhati binatang. Dia telah menipunya dan menipu Sania Dingley. Sebagai seorang ayah, dia menyesalinya. Dia sudah memarahi Juana Jansen dan memutuskan semua kontak dengannya. Bab 99 mengancamnya dengan kematian. Juana Jansen mungkin tidak menyangka Wanson Dingley akan menginjaknya ketika dia sudah dalam kondisi yang menyedihkan. Tapi orang seperti apa Wanson Dingley itu? Dia sangat egois. Dengan istri, anak perempuan, kekasih. Di saat kritis, dia bisa mengorbankan siapapun selama dia bisa menukarnya dengan kejayaan dan kekayaannya. Bagaimanapun, langkah Juana Jansen sudah sia-sia. Dengan banyaknya orang yang menuduhnya mengambil pekerjaan dan menandatangani kontrak Yin Yang, kemampuannya dalam bekerja telah menjadi noda besar. Tidak salah jika menyalahkannya atas semua kesalahan dalam pekerjaannya. Terlebih lagi, dia melakukan begitu banyak kejahatan sekarang, jadi tidak ada salahnya jika ada satu orang lagi yang menuduhnya. Wanson Dingley pertama-tama membeberkan semua kesalahannya sebelumnya. Sepertinya dia mengakui kesalahannya, tapi dia mengatakan kepada semua orang bahwa dia adalah orang yang kasar. Dia berpura-pura tahu apa yang tidak dia ketahui, tapi dia tidak melakukannya dengan sengaja. Dia juga sangat menyayangi putrinya, kamu boleh memarahiku, tapi setidaknya kamu harus sedikit perhatian padaku. Kemudian, dia mulai berbicara tentang perubahan yang dialami Sania Dingley dalam beberapa tahun terakhir. Sejak dia memenangkan penghargaan aktris terbaik, Sania Dingley menjadi terburu nafsu. Dia mulai mengejar ketenaran dan kekayaan dan tidak mau memilih naskahnya dengan hati-hati. Dia diam-diam menyetujui pengaturan Juana Jansen untuknya. Tak hanya itu, ia bahkan berinisiatif meminta untuk menghadiri pesta koktail dan mengenal orang-orang kaya yang berbisnis. Sebagai seorang ayah, dia menasihatinya berkali-kali, tetapi kata-kata kasar Sania Dingley ditujukan kepadanya sebagai balasannya. Kata-kata terakhir Wanson Dingley sangat rendah hati, terus-menerus mengisyaratkan bahwa sebagai seorang ayah, bagaimana dia bisa menyakiti anaknya. Bahkan jika dia telah melakukan kesalahan di saat-saat mendesak, dia tidak tahan melihat Sania Dingley mengambil jalan yang salah tanpa menoleh ke belakang. Kini setelah semuanya menjadi seperti ini, dia patah hati dan meminta maaf kepada semua netizen. Ia berharap semua orang, karena hal ini, berhenti mengurusi urusan pribadi keluarganya. Dia akan menasihati Sania Dingley untuk keluar dari industri hiburan dan menjadi orang biasa yang jujur, tidak mengulangi kesalahannya. Hukum akan menghukum Juana Jansen. Dia hanya berharap Sania Dingley tidak mengikuti jejak Juana Jansen. Jika Sania Dingley masih keras kepala, maka sebagai ayahnya, dia tidak akan memiliki wajah untuk hidup di dunia ini. Dia hanya bisa memperingatkan Sania Dingley dengan kematiannya. Wanson Dingley menulis artikel panjang dan memeriksanya beberapa kali. Dia merasa tidak ada masalah dan tidak sabar untuk mengirimkannya. Dia membuatnya terdengar menyedihkan, dan cerita Sania Dingley sengaja dibuat tidak jelas. Tidak ada bukti, dan netizen akan mengira ayahnya memilih untuk melindungi Sania Dingley dan tidak menjelaskannya. Tapi itu cukup bagi mereka untuk melamun. Apa yang dilakukan Sania Dingley hingga membuat ayahnya menggunakan nyawanya untuk memaksa tangannya. Dia mengalahkan Sania Dingley karena dia membencinya karena gagal memenuhi harapannya. Sekarang dia memposting postingan Weibo ini, itu adalah keadilan bagi keluarga. Kesalahan Sania Dingley terlalu besar. Dia memintanya untuk keluar dari industri hiburan agar dia tidak melanggar hukum. Wanson Dingley tersenyum puas. Jika Sania Dingley tidak bisa lagi bertahan di industri hiburan, dia akan menjualnya kepada orang-orang tua itu dalam semalam. Dia bisa menjualnya dengan harga yang wajar selagi dia masih panas. Saat postingan Weibo Wanson Dingley diposting, awalnya tidak banyak yang heboh. Ini adalah pertama kalinya dia melakukan hal ini, jadi dia tidak tahu cara menambahkan istilah dan tag apapun. Itu seperti batu yang tenggelam ke laut, dan tidak ada yang memperhatikan. Namun lambat laun, ketika seseorang menelusuri dua kata, Sania Dingley, mereka menemukan postingan Weibo milik Wanson Dingley. Ketika mereka mengkliknya dan melihat bahwa itu adalah ayah Sania Dingley, mereka segera meneruskannya. Kini, semua netizen menjadi paparazi, berusaha keras mencari apapun yang berhubungan dengan Sania Dingley. Tidak ada yang meminta kejadian beberapa hari terakhir ini menjadi begitu eksplosif.
Semua orang menjadi semakin bersemangat, dan mereka bahkan secara samar-samar mengantisipasi bahwa sesuatu yang konyol akan terjadi. 1 menyebar 10, 10 menyebar 100, dan artikel Wanson Dingley secara bertahap menjadi populer. Zara Xavier menemukannya ketika dia menelusuri Weibo untuk memeriksa situasi di internet. Awalnya, dia tidak percaya Wanson Dingley memposting di Weibo. Tapi ketika dia melihat lebih dekat, itu benar. Apakah dia melihat hantu? Dia segera menunjukkannya pada Sania Dingley. Saudari Sania, apa-apaan? Wanson Dingley memposting di Weibo. Bisakah Anda mendapatkan ponsel di pusat penahanan? Sania Dingley sedikit mengernyit dan mengambil telepon. Ketika dia melihat bahwa itu memang Wanson Dingley, dia mendengus dingin, dia keluar. Pantas saja Juana Jansen memilih mempersulit keadaan saat ini. Ternyata ketiganya sudah saling menghubungi. Saya tidak yakin sebelumnya, tapi sekarang sepertinya ada seseorang yang membantunya. Zara Xavier datang. Saya belum membacanya. Omong kosong apa yang dia bicarakan. Mereka berdua mulai membaca bersama. Meskipun Wanson Dingley telah berusaha sekuat tenaga untuk menulis, sayangnya dia tidak berbudaya. Tidak ada tanda baca dalam rangkaian kata yang panjang. Pidatonya tidak jelas, dan dia tidak tahu apa yang dibicarakannya. Itu sejalan dengan citranya sebagai orang yang kasar. Bab 100 mengucapkan selamat tinggal. Zara Xavier tidak percaya bahwa orang yang tidak tahu malu seperti itu ada di dunia ini. Dia sangat marah hingga dia tidak dapat berbicara dengan benar, dia pasti gila. Bahkan sampai sekarang, dia masih bersikap menyedihkan. Bagaimana dia berpura-pura? Bukankah dia cukup bagus? Dia menjadikan dirinya seorang ayah tua yang beritikat baik. Bukankah dia tidak tahu malu? Bukankah dia takut surga akan menyambarnya sampai mati dengan petir? Setelah Sania Dingley selesai membaca, dia membuang ponselnya dengan jijik. Jika dia punya harga diri, dia tidak akan melakukan begitu banyak hal buruk. Dia menyerahkan uangnya dan keluar dari industri hiburan untuk menjadi ayah bagi saya. Apakah dia layak? Sania Dingley mengutuk dalam hatinya. Seperti Wanson Dingley pantas mati. Tidak peduli kapan dia selalu bisa melakukan tindakan yang menjijikkan dan keji. Dia tidak bisa melakukan apapun padanya dengan memfitnah dan menuduhnya. Sekarang, dia bahkan tidak memikirkan tuduhan itu. Dia ingin menggunakan identitasnya sebagai seorang ayah untuk merebut moralnya dan menghancurkan kariernya. Dia ingin dia pulang dengan patuh dan dijual ke ranjang orang lain seperti mayat berjalan. Apakah dia ingin memaksanya mati? Apakah dia berani? Dia berharap dia akan mati secepat mungkin. Mata Sania Dingley dipenuhi kegelapan. Dia bertanya pada Zara Xavier, bukankah mereka mengatakan tes darah akan dilakukan hari ini? Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Zara Xavier dengan cepat mengangkat teleponnya. Saya akan segera menelepon. Sania Dingley tidak khawatir Wanson Dingley akan mencari masalah. Jika hasil tes darah sudah keluar, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun, Wanson Dingley sedang berakting. Meskipun Sania Dingley sudah terbiasa dengan keegoisan dan kelicikannya, dia masih marah padanya. Dia telah melakukan begitu banyak perbuatan jahat. Apakah dia ingin mendapatkan reputasi yang baik karena membunuh keluarganya karena kebenaran? Karena dia tidak berbudaya, kasar, dan kecewa, bisakah dia memukulinya? Sania Dingley tidak yakin. Ketika Zara Xavier pergi untuk meminta tes darah, Sania Dingley mengeluarkan ponselnya dan masuk ke Weibo. Namun, itu bukanlah akun aktris Sania Dingley melainkan akun yang telah disegel selama bertahun-tahun dan diperlakukan sebagai rahasia oleh Sania Dingley. Segera setelah dia masuk, dia melihat Weibo pribadi yang hanya dapat dilihat oleh dirinya sendiri selama beberapa tahun. Saat itulah Sania Dingley muda tidak punya tempat untuk mengeluh. Dia diam-diam mengeluarkan ponselnya untuk mendaftarkan akun dan menemukan jendela untuk melampiaskannya. Suatu ketika, Sania Dingley kecil merasa dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Juana Jansen terus menekannya setiap hari, Wanson Dingley dan Chuni Wangler mengabaikannya selama 10 tahun, pekerjaannya seberat gunung, dan dia iri pada teman-temannya. Semua emosi ini tertahan di hati Little Sania Dingley. Selain menempelkan keterikatan masa kecilnya pada Yana Dingley, Sania Dingley tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Dia akan ketahuan jika dia membuat buku harian, jadi dia hanya bisa diam-diam menggunakan ponselnya untuk masuk ke akunnya ketika Juana Jansen tidak memperhatikan.
Dia mencatat semua keluhan yang dia derita sepanjang hari, pelecehan Wanson Dingley, dan penghinaan Huana Yansen. Saat itu, Sania Dingley tidak tahu kapan hari-hari seperti itu akan berakhir. Dia hanya bisa menggunakan metode ini untuk meredakan kecemasan dan kepanikannya. Belakangan, seiring berjalannya waktu, dia perlahan-lahan menjadi mati rasa dan tidak pernah masuk ke akun ini lagi. Pada saat ini, Sania Dingley melihat-lihat kata-kata tidak dewasa namun mengerikan yang dia posting sebelumnya. Dia tersenyum pahit dan bergumam pelan, "Ini berat bagimu. Tidak akan ada hari-hari seperti itu di masa depan." Seolah-olah dia telah melampaui ruang dan waktu. Dia dengan lembut memeluk dirinya yang dulu lemah. Zara Xavier berlari kembali setelah menelepon. "Saudari Sania, tes darahnya belum dicetak. Saya telah menjelaskan bahwa situasi kami mendesak, dan kami telah mendapatkan versi elektroniknya." Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Sania Dingley dengan ekspresi yang bertentangan. Sania Dingley mengumpulkan emosinya dan mengambil tangkapan layar dari beberapa postingan pribadi Weibo di halaman tersebut. Kemudian, dia terdiam selama 2 detik sebelum dengan lembut mengklik akun lockout. Kenangan yang tidak tahan untuk diingat bisa diucapkan selamat tinggal. Sania Dingley mengerutkan kening dan berkata dengan tenang, "Kirimkan padaku. Aku akan mengakhiri lelucon ini." Zara Xavier sedikit khawatir. Dia mengamati ekspresi Sania Dingley dan bertanya dengan hati-hati, "Saudari Sania, apakah kamu tidak akan bertanya tentang hasil tesnya?" "Kenapa tidak, aku yang melakukannya." Sania Dingley tersenyum bebas. "Saya sudah mengatakannya sebelumnya. Hasilnya hanya satu hal. Saya sudah lama siap secara mental. Aku bisa melihatnya dari ekspresimu." Zara Xavier yang konyol, emosimu tertulis di seluruh wajahmu. Mata Zara Xavier memerah karena sakit hati. "Saudari Sania, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu tidak menangis? Aku tidak nyaman denganmu seperti ini. Jangan menahannya." Sania Dingley sudah lama menemukan jawabannya. Saat ini, dia tidak sedih dan masih tersenyum, "Mengapa saya harus menangis? Aku akan mengucapkan selamat tinggal pada hari-hari kelam di masa lalu. Saya seharusnya tertawa. Hal ini hanya bisa dilakukan sendiri. Ini adalah penjelasan untuk diriku sendiri.